Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jawab yang kompak. Syiar akbar Ramadan sempurna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa RCTI dimanapun Anda berada dan para jamaah semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya, amin. Rezekinya banyak, amin. Hutangnya dilunasin ya rabbal alamin. Nah, baiklah para jamaah sekalian yang sama dirahmati oleh Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat luar biasa. Tema yang mengambil perhatian umat Islam dimanapun mereka berada, yaitu pembahasan dan tema yang berkaitan dengan satu negeri yang bernama Palestina. Kita bertanya-tanya, ada apa sih dengan Palestina? Kenapa sih ketika Palestina mendapatkan suatu pukulan, mendapatkan satu penderitaan, ternyata bukan hanya saja kesengsaraan, kesedihan itu dirasakan oleh rakyat Palestina, tapi dimanapun manusia-manusia yang kemudian beriman dan beragama Islam, mereka ikut merasakan kesedihan tersebut. Nah, oleh karenanya ini yang patut coba kita angkat, kita bahas. Ada apa sih sebetulnya dengan Palestina? Kenapa sih dengan Palestina? Nah, oleh karena itu kita persilahkan Ustadz Syekh Fikri Thorik untuk membahas pertama kali. Silakan Ustadz. Jazakumullah khair Ujeng. Afwan. Para hadirin dan hadirat pemirsa RCTI dimanapun Anda berada, bahwa pada malam hari ini kita akan membahas tema khusus mengenai Palestina. Kita semua umat Islam mengakui bahwa negeri yang suci di muka bumi setelah Makkah dan Madinah adalah Baitul Maqdis yang berada di Palestina. Bagaimana bisa demikian? Kalau Nabi Adam alaihissalam begitu turun ke muka bumi, beliau hijrah ke Makkah Al-Mukarramah, tapi keturunan Nabi Adam alaihissalam yang dikenal dengan Jaddul Anbiya, kakeknya para nabi, kakeknya Nabi kita Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam, menurut sejarah beliau dilahirkan di negeri Babil, kemudian beliau berangkat dan mendapatkan seorang istri, Sayyidati Sarah, sempat hijrah ke Mesir. Sepulangnya dari Mesir, beliau bertempat tinggal di Palestina sampai menjadi beliau sesepuh di Palestina. Sampai anaknya pun yang bernama Nabi Ismail, walaupun besar di Mekah, tapi lahirnya di Palestina. Dan Nabi Allah Ishak dari rahim Sayyidati Sarah juga lahir di Palestina. Dan terus turun-temurun para nabi banyak yang lahir di Palestina. Ini juga ada Ustadz Zulfikarullah. Fadhal Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, hadirin dan pemirsa RCTI dimanapun Anda berada. Kalau bicara Palestina, maka tidak akan lepas pembicaraan Palestina dengan Gaza. Karena hari ini di saat kita bisa datang dalam kondisi enak Bapak Ibu, hari ini kita bisa makan enak Bapak Ibu, tapi ada saudara-saudara kita yang jumlahnya 1,7 juta jiwa
berada di dalam wilayah yang tidak luas daripada 365 km persegi, panjangnya 45 km persegi, kemudian lebarnya 6 sampai 12 km persegi, dan mereka dikungkung dengan sebuah tembok yang membatasi mereka dengan dalamnya 6 meter, tingginya 8 meter sepanjang keberadaan mereka. Padahal kalau hari ini kita bicara tentang Gaza, subhanallah, Gaza diadopsi dari bahasa Ibrani, diadopsi ke dalam bahasa Arab, artinya kekuatan. Bahkan Gaza di dalam bahasa Mesir kuno artinya negeri yang penuh anugerah. Bahkan Gaza disebut juga Gazat Hashim. Kenapa? Karena Gaza adalah tempat dikuburkannya, dikebumikannya seorang datuk daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan orang tua dari kakek Nabi Abdul Muttalib, yakni Hashim bin Abdul Manaf. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita ngaku cinta sama Nabi, kalau kita ngaku cinta kepada para salafun saleh, Imam Syafi'i lahir Rajab 150 Hijriah di kota Gaza. Berbarengan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah di kota Baghdad. Berbarengan dengan wafatnya Ibnu Juraij Al-Makki di kota Mekah yang dikenal sebagai Imam Ahli Hadis. Maka hari ini insya Allah selama beberapa waktu ke depan kita akan bahas bahwa derita yang hari ini dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza adalah juga merupakan derita kita. Subhanallah. Para jamaah sekalian, ibu-ibu, saya mau tanya, ngomong-ngomong pada ngerti apa enggak? Saya tahu ibu lagi nih, tapi untuk lebih lengkapnya jangan kemana-mana. Nanti akan kita bahas selanjutnya dari pembahasan tentang Palestina, bahwa Palestina dan kita bukan orang lain, tapi kita saudara karena satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, 1, 2, 3, siap. Akbar Ramadan.